Siang, 21 Desember 1989, di Via Palatului, Bukares. Balkon gedung Komite Sentral sudah disiapkan. Di bawah, 80-100 ribu orang berdiri rapat, bukan datang sendiri, tapi diangkut dengan bus dari pabrik-pabrik Bukares. Semua sudah diatur. Termasuk kapan mereka harus bertepuk tangan. Pidato dimulai. Beberapa menit berjalan seperti biasa. Kalimat, jeda, tepuk tangan berirama. Tapi justru di situ iramanya pecah. Tepuk tangan berubah jadi sorakan, lalu cemoohan. Suara dari kerumunan yang seharusnya cuma memuji. Dan kamera televisi negara masih menyala, merekam semuanya. Siaran langsung televisi Uni Roman mendadak terputus. Sekitar 3 menit layar kosong, lalu gambar kembali. 3 menit itu tidak menyembunyikan apapun, justru mengumumkan bahwa ada yang rusak. 4 hari kemudian, rezim 24 tahun itu habis. Untuk paham kenapa, kita harus ke sebuah desa berlumpur di selatan Rumania. Desa itu bernama Scorniceti, Distrik Olt. Di sana, 26 Januari 1918, lahir seorang bayi bernama Nicolae. Ia anak ketiga dari 10 anak Andrew dan Alexandrina Ceausescu, keluarga petani miskin. 10 anak, 1 rumah kecil, tanah yang tidak cukup. Bayangkan pembagian makan malam di rumah seperti itu. Karena rumah tidak sanggup menanggung semuanya, pada usia sekitar 11 tahun Nicolae dikirim ke Bukares. Bukan untuk sekolah. Untuk jadi tukang sepatu magang. Seorang anak desa, koper kardus di tangan, masuk ke kota besar dan langsung masuk ke dunia bengkel, buruh, dan upah harian. Di bengkel dan di antara buruh kota itulah ia berkenalan dengan gerakan komunis, yang saat itu ilegal. Partai Komunis Rumania dilarang sejak 1924, dan awal 1930-an anggotanya diperkirakan hanya sekitar 1.000 orang. Ia bergabung dengan organisasi pemudanya tahun 1932. Jadi karirnya tidak lahir di sekolah atau parlemen, melainkan di jaringan bawah tanah. Jaringan bawah tanah punya harga. Pada 1936 pengadilan di Braov menghukumnya sekitar 2 tahun penjara, tuduhannya konspirasi melawan tatanan sosial, hasil dari agitasi komunis dan antifasis. Umurnya baru 18. Dan dari titik itu, hidupnya berpindah dari satu tembok ke tembok berikutnya. Dovtana, Jilava, Caransebe, lalu Camp Interniran Targujiu. Tahun-tahun terbuang, katamu? Justru di situ pelajaran terpentingnya terjadi. Di camp itu ia sekamar dengan Gheorghe Gheorghiu-Dej, orang yang kemudian memimpin Rumania komunis, dan yang akan menjadi pelindung politiknya. Tahun 1939 ia bertemu Elena Petrescu, aktivis muda dari Petreti, lahir 7 Januari 1916. Mereka menikah di paruh kedua tahun 40-an, catatan menyebut 1946 atau 1947. Jadi keluar dari camp, Ceausescu membawa 2 aset, kedekatan pribadi dengan calon penguasa Rumania, dan seorang pasangan yang sama ambisiusnya. Tentara Soviet masuk Rumania pada 1944, dan komunis merebut kekuasaan. Sekarang partainya berkuasa, dan Ceausescu memilih jalur yang paling tidak mencolok. Bukan pidato, bukan panggung. Kader, kepegawaian, organisasi partai. Pekerjaan membosankan yang tidak ada orang perhatikan, tapi menentukan siapa duduk di mana. Tahun 1954 ia menjadi sekretaris Komite Sentral yang mengurus kader. Pikirkan apa artinya jabatan itu. Selama bertahun-tahun, dialah yang menentukan siapa naik, siapa dipindah, siapa berhenti. Satu persatu, orang-orangnya masuk ke seluruh struktur partai. Diam-diam, tanpa satupun pidato besar. Gheorghiu-Dej meninggal 19 Maret 1965. 3 hari kemudian, 22 Maret, mesin personal itu bekerja. Ceausescu terpilih jadi sekretaris pertama. Agustus 1965 negara berganti nama menjadi Republik Sosialis Rumania. 9 Desember 1967 ia juga ambil jabatan Ketua Dewan Negara. Ia naik lewat kendali atas siapa duduk di mana. Jadi bagi dia, loyalitas itu sesuatu yang dipasang, bukan dimenangkan. 21 Agustus 1968. Tank Pakta Warsawa menyerbu Cekoslowakia, dan seluruh blok timur diam. Tapi di pusat Bukares, Ceausescu berdiri di depan sekitar 100.000 orang dan menyebut invasi itu pelanggaran kedaulatan sebuah negara berdaulat. Rumania menolak ikut. Untuk sesaat, sorak-sorai di bawah balkon itu benar-benar tulus. Perhatikan apa yang terjadi setelah pidato itu. Barat tiba-tiba melihat peluang, seorang komunis yang berani membangkang Moskow layak dirangkul. Dan rangkulan itu datang secepat mungkin. 2-3 Agustus 1969, Richard Nixon mendarat di Bukares, Presiden Amerika pertama yang mengunjungi negara Pakta Warsawa. Dan disinilah harga dari popularitas itu ditulis. Reputasi, komunis pembangkang, membuka pintu kredit, teknologi, dan status dagang istimewa dari Barat. Pinjaman mengalir masuk seolah hadiah. Ceausescu menerimanya sebagai pengakuan atas keberaniannya. Ia belum tahu bahwa hadiah itu,
bertahun-tahun kemudian, akan berubah menjadi jerat. Tapi sementara Barat memuji citranya, di dalam negeri sesuatu yang lain sedang dibangun. 1 Oktober 1966, keluar Dekret 770. Aborsi dilarang, kontrasepsi dilarang. Pengecualian hanya untuk perempuan di atas 45 tahun atau yang sudah punya 4 anak. Negara memutuskan bahwa pertumbuhan penduduk adalah proyek nasional. Hasilnya langsung terlihat di angka. Kelahiran melompat dari sekitar 14 menjadi 27 per 1000 penduduk pada 1967. Tapi ada angka kedua yang tidak dicetak di poster manapun, diperkirakan lebih dari 9.000 perempuan meninggal karena aborsi ilegal selama dekret itu berlaku. Dan di atas semua itu ada Securitate. Sekitar 11.000 petugas resmi, ditambah jaringan informan yang jumlahnya masih diperdebatkan sejarawan, perkiraannya ratusan ribu. Tempat kerja, gereja, meja makan keluarga. Ketika setiap ucapan diawasi, kritik jujur berhenti sebelum sampai ke atas. Rezim mulai kehilangan alat untuk mengukur suasana hati rakyatnya sendiri. Kalau kritik tidak bisa lagi naik ke atas, apa yang mengisi kekosongan itu? Jawabannya datang dari perjalanan Juni 1971. Cao Escu dan Elena berkunjung ke Cina, Korea Utara, Vietnam Utara, dan Mongolia. Dan di sebuah stadion di Pyongyang, mereka melihat sesuatu yang mengubah cara berpikir keduanya selamanya. Puluhan ribu orang bergerak serempak, memuji satu nama, tanpa satupun yang keluar dari barisan. Bagi seorang pemimpin, itu bukan hiburan, itu demonstrasi teknologi. Kekaguman itu mereka bawa pulang ke Bukares dalam koper yang sama dengan hadiah-hadiah resmi. Dan sebulan kemudian, Rumania merasakan akibatnya. 6 Juli 1971, tesis Juli. Pelonggaran budaya berakhir malam itu juga. Seni, pers, dan pendidikan ditundukkan pada satu tugas, propaganda, dengan gaya yang meniru revolusi kebudayaan. Sejak titik ini, sorak-sorai yang diorganisasi menggantikan opini publik. Itulah satu-satunya umpan balik yang boleh sampai ke telinga Cao Escu. 28 Maret 1974. Cao Escu dilantik sebagai Presiden Republik Sosialis Rumania. Dan dalam upacara resmi itu ia menerima sebuah tongkat kepresidenan. Tongkat, simbol monarki, di sebuah republik komunis. Tidak ada satupun orang di ruangan itu yang berani menyebut betapa ganjilnya pemandangan tersebut. Setelah itu, kultus personal menjadi resmi. Ia dipanggil konduktor, sang pemimpin. Penyair menyebutnya Danube dari pemikiran. Dan ia tidak sendiri di puncak. Elena sudah menjadi anggota penuh Komite Politik Eksekutif sejak 1973, membawa gelar doktor kimia yang keasliannya masih diperdebatkan sejarawan sampai hari ini. Pada 1980 Elena menjadi wakil Perdana Menteri pertama. Dan dengan itu, kekuasaan seluruh negeri menyempit menjadi urusan satu pasangan suami istri. Tidak ada lagi elit partai yang berani membawa kabar buruk kepada keduanya. Bayangkan memimpin 22 juta orang sementara tak seorang pun berani mengatakan yang sebenarnya. Malam 4 Maret 1977, tanah Bukares berguncang. Gempa berkekuatan sekitar 7,2 meruntuhkan puluhan bangunan besar dan menewaskan sekitar 1.570 orang, mayoritas di ibu kota. Cao Escu pulang dari kunjungan luar negeri, berdiri di antara debu dan beton yang patah, lalu melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Bagaimana bisa bencana terasa seperti hadiah? Yang ia lihat bukan luka, tapi kanvas. Reruntuhan itu jadi izin untuk merancang ulang ibu kota sesuai selera pribadinya. Arsitek dipanggil, gambar dibentangkan, dan program sistematisasi desa dan kota dipercepat, yang tua dirobohkan, yang seragam didirikan. Kota harus menyerupai isi kepalanya. Tapi 5 bulan kemudian, Agustus 1977, tanah lain bergerak. Di Lupeni, Lembah Jiu, puluhan ribu penambang, perkiraan sampai 35.000, mogok menuntut perbaikan. Cao Escu datang sendiri, berjanji, lalu memburu para pemimpinnya. Dari situ ia belajar pelajaran yang salah, protes bisa dipadamkan dengan janji, lalu represi. Sejak itu setiap peringatan ia baca sebagai gangguan. Masalahnya, membangun sesuka hati butuh uang, dan uangnya bukan milik Rumania. Sepanjang 1970-an Cao Escu berutang besar ke bank-bank barat untuk industri berat, kilang, dan pabrik raksasa yang sering tak efisien. Utang luar negeri melonjak dari sekitar 1,2 miliar dolar menjadi sekitar 10 miliar dolar pada 1981. Lalu dunia berubah tanpa izinnya. Suku bunga meroket, pasar minyak berbalik, dan pabrik-pabrik itu tak menghasilkan cukup ekspor untuk membayar bunganya. Pada 1981 Rumania hampir gagal bayar. Ia harus duduk dengan IMF, yang sudah ia masuki sejak Desember 1972, dan meminta penjadwalan ulang utang pada 1981 sampai 1982. Bagi orang yang percaya dirinya tak pernah salah, berutang pada Barat adalah penghinaan. Maka ia memilih jalan paling keras, lunasi seluruh utang secepat mungkin, apapun ongkosnya. Seluruh negeri diubah menjadi mesin ekspor. Dan tagihannya dibayar rakyat, dengan makanan, cahaya,
dan panas. Bayangkan tinggal di negara yang panennya dikirim keluar. Daging, gandum, dan minyak diekspor, sementara roti, gula, minyak goreng, dan daging masuk sistem penjatahan sejak 1981. Warga mengantre berjam-jam sambil menggenggam kupon. Apa yang tersisa di dapur? Sering hanya antrean berikutnya. Kelangkaan itu tidak berhenti di dapur. Listrik dan gas dipangkas keras, lampu jalan dimatikan, apartemen dingin di musim dingin. Bahkan siaran televisi negara dipotong menjadi hanya sekitar 2 jam per hari pada pertengahan 1980-an, dan 2 jam itu sebagian besar berisi CAOSCU sendiri. Justru di tengah kegelapan itu, 25 Juni 1984, dimulai pembangunan Casa Poporului, lebih dari 300.000 meter persegi lantai, puluhan ribu pekerja. Sekitar 1/5 pusat kota tua diratakan, puluhan ribu orang digusur, puluhan gereja dibongkar. Jarak antara marmer dan dapur kosong melahirkan kemarahan yang tak pernah masuk laporan apapun. Kemarahan itu sempat bersuara. 15 November 1987, ribuan pekerja pabrik truk Steagul di Brau turun ke jalan, menyerbu kantor partai, membakar potret. Jawabannya ratusan penangkapan, bukan satu pertanyaan pun tentang sebabnya. Peringatan sudah datang, yang tidak datang adalah telinga yang mau mendengarnya. Peringatan kedua datang dari dalam. Maret 1989, 6 veteran komunis mengirim surat 6 orang yang mengecam CAOSCU, dibacakan lewat radio Free Europe. Sebulan kemudian, April 1989, ia mengumumkan utang luar negeri lunas. Bagi dia itu bukti telak, rakyat menderita, tapi ia benar. Apalagi yang perlu ia dengar? Maka pada Kongres Partai ke-14, 20-24 November 1989, 2 pekan setelah dinding Berlin dibuka pada 9 November, ia dipilih ulang tanpa satu suara menentang, diiringi puluhan kali tepuk tangan berirama. Ovation karangan itu meyakinkannya bahwa ia kebal, persis saat satu percikan di kota perbatasan siap menyalakan seluruh negeri. 16 Desember 1989, Timisoara. Warga berkumpul di depan rumah pendeta Laszlo Tokes yang mau diusir aparat. Awalnya cuma solidaritas satu jemaat. Tapi malam itu jumlahnya membengkak, dan yang keluar dari mulut orang bukan lagi soal pendeta, melainkan soal rezim yang sudah mereka tahan bertahun-tahun. Sehari kemudian, 17 Desember, aparat menembak ke arah massa. Puluhan orang tewas di Timisoara. Dan inilah bagian yang paling dingin. Sekitar 40 jenazah diangkut diam-diam ke Bukares, lalu dikremasi supaya buktinya hilang. Negara tidak cuma menembak. Negara berusaha menghapus. Dan apa yang dilakukan Ceausescu? Ia tetap terbang ke Iran, kunjungan negara 18-20 Desember. Pulang malam 20 Desember, ia masuk televisi dan menyebut pengunjuk rasa itu bandit dan agen asing. Karena ia masih yakin kamera dan massa terorganisasi bisa memperbaiki citranya, ia perintahkan rapat umum dukungan di Bukares besok. Siang 21 Desember, lapangan istana di Bukares. Puluhan ribu pekerja diangkut bus dari pabrik-pabrik, dibagikan spanduk yang sudah dicetak lebih dulu. Semuanya disiapkan seperti biasa, barisan, potret, sorak yang dijadwalkan. Dari balkon, semua ini kelihatan sebagai bukti bahwa ia masih dicintai. Ia mulai bicara, mengecam kelompok hooligan di Timisoara. Lalu ia menawar, upah minimum naik dari 2.000 jadi 2.200 lei. Beberapa menit masuk pidato, gemuruh itu berubah. Bukan tepuk tangan lagi, tapi sorakan, jeritan, dan seruan satu kata, Timisoara. Siaran langsung terputus. Ketika siaran kembali, seluruh negeri melihat hal yang tak pernah boleh dilihat. Seorang penguasa yang terpaku, dan istrinya membentak massa supaya tenang. Karena keruntuhan itu terjadi di depan kamera, rasa takut kolektif pecah malam itu juga. Bentrokan malam 21 ke 22 menewaskan puluhan orang di pusat Bukares. Pagi 22 Desember, Menteri Pertahanan Vasil Milea ditemukan tewas, dan tentara berpindah pihak. Massa menerobos gedung Komite Sentral. Sekitar pukul 12:06, pasangan Ceausescu lepas dari atap gedung itu dengan helikopter. 24 tahun kuasa berakhir sebagai pelarian di udara. Tapi helikopter bukan jalan keluar. Mereka ditinggalkan di jalan, lalu ditangkap hari itu juga di kawasan Targoviste. 3 hari kemudian, 25 Desember, sebuah pengadilan militer luar biasa mengadili keduanya sekitar 55 menit atas tuduhan genosida. Hukuman mati, langsung dieksekusi di halaman garnisun. Angka resmi pasca revolusi, 1.104 orang tewas, lebih dari 3.300 terluka. Casa Poporului kini istana parlemen. Anak-anak rumah asuhan era dekret 770 masih menanggung akibatnya, arsip securitate terus dibuka lewat censas. Dan 8 detik dari balkon itu tetap mengajarkan, rezim yang hanya mendengar tepuk tangan pesanan akan buta saat paling menentukan.